Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali saya bisa menyapa Anda hari ini. Dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah si kaya dan si miskin. Mari kita akan mendasari renungan kita dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dari ayat ini saya ingin mengajak setiap kita belajar dari salah satu nasihat yang Paulus sampaikan. Di ayat ini ada kalimat yang terakhir, yaitu tentang apa yang namanya hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebelum saya menjelaskan akan perkara ini, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan sebuah kisah atau cerita yang akan memberkati kita, dan nanti kita akan menemukan nilai-nilai kebenaran yang luar biasa. Ada seorang ayah yang sangat kaya raya. Ia mengajak anaknya untuk berburu ke sebuah tempat, yaitu di sebuah desa yang ada di hutan yang sangat terpencil, dan tepatnya di daerah pedalaman. Rupanya sang ayah ini ingin mengajak anaknya menjumpai sahabat lamanya yang tinggal di hutan di pedalaman itu, dan memang keluarga ini adalah keluarga petani yang sangat miskin. Ayahnya ingin mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana sebenarnya kehidupan orang yang miskin. Kemudian setelah mereka sampai di hutan, mereka menjumpai sang petani itu, dan mereka tinggal di sana, dan mereka menikmati beberapa hari di tengah hutan di pedalaman tersebut. Nah, kemudian setelah semuanya usai, ketika dalam perjalanan pulang, sang ayah ini ingin bertanya kepada anaknya bagaimana sebenarnya pengalamannya ketika ia menjumpai sahabat lamanya, si petani yang miskin tersebut. Dia berharap anaknya akan memiliki sebuah pernyataan atau cara pandang bahwa ternyata beruntungnya kita. Dan ternyata setelah sang ayah ini bertanya, ayah ini menemukan sebuah jawaban dari anaknya yang sangat luar biasa dan sangat mencengangkan. Dia bertanya kepada anaknya, "Nak, apa yang dapat kamu pelajari atau apa yang dapat kamu rasakan ketika engkau tinggal beberapa hari di hutan di rumah sahabat teman lama ayah ini?" Sang anak itu pun kemudian menjawab, "Yang pertama ya, kita ini di rumah punya 1 ekor anjing yang menjaga rumah kita. Tetapi teman ayah memiliki banyak anjing yang menemani mereka untuk berburu. Yang kedua, di rumah kita ada kolam yang kecil ya. Namun si teman ayah ini ia memiliki sungai yang sangat indah dan tidak terbatas sungai itu. Dan yang ketiga, di rumah kita ada beberapa lampu yang dapat menerangi ruangan bahkan di taman kecil kita. Namun rupanya si teman ayah memiliki beribu-ribu bintang di langit yang menghiasi malam mereka. Yang keempat ya, si teman ayah ini memiliki sebuah lahan yang sangat luas, sementara kita hanya punya lahan yang kecil untuk kita hidup. Dan yang kelima, bukankah kita punya seorang pembantu yang melayani kita, tetapi teman ayah justru ia hidup untuk melayani. Bahkan di rumah kita ada apa yang namanya sebuah pagar untuk melindungi rumah kita, menjaga rumah kita. Namun teman ayah memiliki banyak teman yang melindungi teman ayah ini. Ya, menurut saya sebenarnya kita ini adalah orang yang sangat miskin. Dan ketika ayah ini mendengar pernyataan si anak ini, ia benar-benar kaget. Dan ia benar-benar tidak pernah menyangka ternyata anaknya memiliki sebuah cara pandang yang seperti ini. Dan ini sungguh luar biasa dan menakjubkan bagaimana apa yang ada di dalam cara berpikir sang anak ini ternyata tidak seperti apa yang diharapkannya. Saudara,
ternyata ada banyak orang-orang juga seperti si anak daripada anak seorang ayah yang kaya ini. Berapa banyak daripada kita ini orang-orang yang sebenarnya sudah menikmati banyak perkara yang luar biasa. Namun seringkali kita selalu tidak pernah merasa puas. Dan kita memiliki sebuah cara pandang yang kemudian membawa kita untuk kita tidak bisa memiliki apa yang namanya sebuah rasa syukur. Berapa banyak kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, sehingga kita berpikir bahwa hidup kita ini sangat sial, hidup kita ini sangat buruk. Dan kita tidak pernah mensyukuri akan kehidupan kita. Bahkan apa yang kita bisa nikmati sebenarnya ini merupakan sebuah anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak bisa mensyukurinya. Saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang bisa menikmati apa yang ada pada hidupnya dan bukan apa yang tidak ada di dalam hidupnya. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang bisa melihat dirinya sebagai anugerah, sebagai berkat di mana Tuhan telah memberkati dia. Tuhan telah menyatakan kebaikannya dalam hidupnya. Bukankah hari ini kalau kita bisa sehat, kita bisa bekerja, hari ini jika kita memiliki tempat tinggal, ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Masih banyak orang-orang di sekitar kita di mana mereka tidak bisa menempuh pendidikan, mereka tidak bisa bekerja, bahkan mereka tidur di jalan, mereka tidak punya apa yang namanya rumah. Bahkan jikalau hari ini kita bisa sehat, ini semua anugerah Tuhan. Masih banyak orang-orang yang terkapar sakit, bahkan ada orang-orang yang bergumul di dalam hidupnya, ia berjuang melawan sakit penyakitnya di rumah sakit. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, belajarlah jadi orang yang memiliki hati yang limpah dengan apa yang namanya syukur. Memang hidup ini tidak selalu mulus. Hidup ini memang pasti ada kalanya kita melewati sebuah proses. Namun ketika kita bisa menikmati proses itu, maka kita akan tetap bisa mengucap syukur. Karena sebenarnya di balik semua yang kita alami, di balik semua yang kita bisa rasakan, di situ kita tetap bisa merasakan Tuhan. Bagaimana Dia baik, Dia sangat mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang seharusnya membuat hati kita selalu melimpah dengan rasa syukur. Kita bisa menjaga hati ini supaya tidak bersungut-sungut. Kita menjaga hati ini supaya kita tidak ngomel tentang kehidupan kita ini. Oleh sebab itu mari biarlah renungan yang singkat ini mengajarkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita harus melimpah dengan hati yang bersyukur. Jangan warnai hidup kita dengan bersungut-sungut. Karena orang-orang yang suka bersungut-sungut adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa setiap kata-kata sungutan itu tidak akan pernah mendapat hati, tidak akan pernah mendapat tempat di hati Tuhan. Bahkan orang-orang yang bersungut-sungut, mereka tidak akan pernah diberkati. Oleh sebab itu mari kembangkan apa yang namanya hati yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur pasti hidupnya akan melihat kemuliaan Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami apa yang namanya berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.